Kembali lagi dengan saya, Kristanti Effendi, Sobat Kanal. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video kedua terkait dengan patient and family preference dalam perawatan paliatif. Perlu kita pahami bahwa perawatan paliatif itu bisa dilaksanakan baik di rumah sakit maupun di area komunitas atau dalam hal ini di puskesmas. Oleh karena itu, semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia hendaknya bisa melakukan perawatan paliatif baik di setting rumah sakit maupun di setting puskesmas. Karena pasien yang akan kita hadapi yang membutuhkan perawatan paliatif tidak hanya akan berada di rumah sakit. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan, baik sebagai tenaga dokter, perawat, ahli gizi maupun tenaga kesehatan lainnya, hendaknya memiliki kemampuan komunikasi untuk bisa memahami apa permasalahan pasien, apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasien. Sehingga nanti dalam memberikan intervensi kita akan berpijak pada apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, terutama pada mereka yang menjadi garda terdepan pada saat pasien datang untuk berobat, menginginkan layanan kesehatan, maka ini menjadi tantangan bagaimana berkomunikasi agar pasien mendapatkan informasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan untuk kasus di mana pasiennya mengalami penyakit yang sudah susah disembuhkan, bahkan tidak lagi berespon terhadap pengobatan, maka komunikasi menjadi tidak mudah. Oleh karena itu, penanganan pasien dengan kondisi yang terminal atau membutuhkan perawatan paliatif membutuhkan perawatan dengan tim interprofesi. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan perlu mempunyai satu visi yang sama, memiliki tujuan yang sama dalam merawat pasien tersebut. Nah, di dalam perawatan paliatif itu ada 3 fase yang bisa kita identifikasi. Fase pertama adalah fase di mana hari-hari pertama didiagnosa bahwa yang bersangkutan pasien ini mengalami penyakit yang sulit disembuhkan. Ini adalah fase pertama. Kemudian setelah pasien memahami, keluarga juga mendukung pasien untuk menjalankan treatment. Treatment ini bisa kombinasi antara kuratif dan paliatif. Tetapi pada situasi di mana kuratif tidak lagi menjadi efektif untuk pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka pasien akan membutuhkan perawatan paliatif yang lebih mendominasi. Nah, ini akan menjadi terminal phase dari perawatan paliatif. Jadi first phase-nya itu pada saat pertama kali mendapatkan diagnosa dan mungkin baru pertama kali mendapatkan tanda dan gejala yang sesuai dengan penyakit yang dimaksud. Kemudian di middle phase-nya itu pada saat pasien menjalani hari-harinya dengan pemberian perawatan paliatif. Dan di terminal phase itu adalah fase-fase beberapa minggu sampai beberapa hari menjelang kematian. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan perlu memahami betul ini ada di fase mana.
Dengan demikian, kalau pasiennya sudah berada pada fase terminal, mungkin kita perlu mempertimbangkan apapun keinginan pasien itu untuk bisa didiskusikan dengan keluarga, dan apabila keluarga tidak sepaham dengan keinginan pasien, kita bisa lakukan intervensi terhadap keluarga terlebih dahulu. Sehingga di depan pasien, antara keluarga dengan tenaga kesehatan memiliki persepsi yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi pasien dan untuk mendukung preferensi pasien. Contohnya, pada kasus yang saya paparkan, Nyonya HS ini pasien dengan kanker payudara yang sudah stadium 4, sudah dengan sesak nafas, sudah pakai selang dada. Saya rasa perlu dipertimbangkan oleh tim paliatif untuk preferensi pasien bisa difasilitasi, yaitu pasien bisa pulang ke rumah. Tentunya kalau kita ingin memberikan fasilitas keinginan pasien dipenuhi, tentunya dengan persiapan yang baik agar fase terminal bisa dilalui pasien dengan dukungan keluarga yang optimal, dan pada akhirnya pasien bisa mendapatkan dying with dignity dan kematian yang baik, kematian yang bermartabat. Untuk itu kita perlu menekankan, menggarisbawahi bahwa perawatan pasien dengan kondisi ini, contohnya yang Nyonya HS ini, idealnya digunakan pendekatan patient center care. Tetapi karena di Indonesia otonomi berada di tangan keluarga, maka bisa kita modifikasi menjadi patient and family center care. Artinya fokus tetap kepada preferensi pasien, tetapi keluarga menjadi bagian dari pengambilan keputusan dan mendukung preferensi pasien dengan hati yang gembira. Bukan karena paksaan, bukan karena pada akhirnya nanti mereka tetap berselisih pada saat sudah di luar lingkup tenaga kesehatan. Diseminasi atau sosialisasi terhadap pentingnya perawatan paliatif kepada masyarakat, saya rasa ini menjadi tugas kita bersama tenaga kesehatan agar masyarakat bisa memahami mengapa pasien ingin pulang, mengapa keinginan pasien perlu kita fasilitasi. Ya, karena pada hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir, bulan-bulan terakhir pasien dalam kehidupannya itu otonomi menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai di masa akhir hidupnya pun dia tidak punya hak untuk menentukan sendiri apa yang terbaik, apa yang diinginkan oleh dirinya. Meskipun keinginannya hanya sangat sederhana, yaitu ingin tidur di kamarnya sendiri di saat-saat akhir hidupnya. Saya rasa ini adalah keinginan yang sederhana yang perlu kita pertimbangkan, dan untuk itu effortnya kita harus memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga. Nah, untuk itu juga tenaga kesehatan pada umumnya perlu memahami pentingnya partisipasi, perlu menyadari pentingnya bagi pasien untuk mengambil keputusan sendiri terkait dengan tubuhnya, terkait dengan dirinya sendiri. Dan ini menjadi PR kita bersama. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa idealnya seorang tenaga kesehatan dan sebagai bagian dari tim
kesehatan dan dalam hal ini perawatan paliatif bisa memberikan kontribusi kepada preferensi pasien dengan cara pemberian perawatan paliatif dengan pendekatan berfokus kepada pasien dan keluarga. Semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya yang menjadi video terakhir dari serial topik Patient and Family Preference dalam perawatan paliatif. Semoga bermanfaat.